Kisah ini adalah kisah Maling Kundang si anak durhaka. Kisah yang berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dahulu kala, di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mandai Rubayah bersama suaminya. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Maling Kundang yang sangat disayang oleh orang tuanya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Maling Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya. Iya ayah, Maling akan baik-baik saja bersama ibu. Istriku, aku berangkat. Jaga Maling baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu. Tak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mandai Rubayah. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa dia punya perasaan seperti itu. Pada suatu hari, kampung nelayan dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Maling Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mandai Rubayah makin gelisah karena sudah beberapa hari suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Maling makin hari makin bertambah parah. Tak terasa air matanya berlinang. Ia berusaha mengobati Maling dengan mendatangkan tabib terkenal untuk mengobati anaknya. Ia berdoa siang malam demi kesembuhan anaknya. Hingga atas kesembuhan usahanya dan ketulusan doanya, keadaan Maling Kundang berangsur-angsur membaik dan sembuh pada akhirnya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Mandai Rubayah bekerja keras dengan berjualan kue. Setiap hari ia menjajakan kue ke kampung-kampung. Hasilnya cukup lumayan untuk kebutuhan ia dan anaknya. Tak terasa, hari berganti, tahun pun berlalu. Sekarang, Maling Kundang sudah tumbuh dewasa. Ia sudah sering mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-teman lainnya. Namun, ia tidak puas dengan keadaannya. Ia sering duduk di tepi pantai sambil merenung.
sudah akhir balik, maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu. Ah, Emak, aku belum pernah memikirkan hal itu. Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba kau utarakan padaku. Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki. Tapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue. Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi, apakah Emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi, apakah yang kau inginkan, Malik? Emak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk Emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, akan disediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan Emak. Oh, Malin. Jadi, kau sudah merantau. Pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tandanya kau benar-benar anak yang berbakti. Memang itulah cita-citaku, Mak. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi. Oh, jadi kamu izinkan aku merantau? Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya. Di dermaga pelabuhan, nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu, lalu bertemu dengan nahkoda kapalnya. Malin mengutarakan maksudnya untuk meminta tolong mencarikan pekerjaan. Beruntunglah Malin, ia diterima bekerja sebagai awak kapal dagang milik nahkoda kapal tersebut. Karena rajin dan cerdas, Malin pun disayang oleh nahkoda kapal. Tak jarang jika waktu luang, Malin membantu keperluan pribadi nahkoda. Ia pun bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudikan kapalnya hingga nahkoda berusia lanjut. Malin pun diangkat sebagai penggantinya. Setelah sekian tahun, ia sudah berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya. Malin kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore, ia memandang ke laut. Sampai di manakah anaknya ini? Sambil berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Hingga pada suatu hari, Mandi Rubaya mendapat kabar dari orang yang pernah merantau ke Malaka bahwa Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu dan berdoa agar anaknya selamat
dan segera kembali menjenguknya. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal indah yang megah. Bak kapal seorang pangeran berlayar menuju pantai. Pakaian mereka indah berkilauan, wajah mereka cerah dihiasi senyuman. Nampak bahagia karena disambut dengan meriah.
mengenalmu. Manis, benarkah kau sudah lupa pada aku? Ibumu, Manda Rubaya? Hei wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Nyala kau dari hadapanku. Ya Allah, paling pun rupanya malu mengakui aku sebagai temannya. Hei, bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku. Tidak, aku tidak butuh uang. Hai wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuanmu bahwa aku adalah emakmu. Setiap hari aku merindukanmu, Malik. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar padamu. Baiklah anak muda, mungkin aku ini sudah rabun salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu. Kau seharusnya tahu diri sejak tadi. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malik Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah Malik Kundang. Ya Allah, engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya sendiri, menghina ibu kandungnya di hadapan istrinya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaranmu. Berhan, mari kita tinggalkan tempat ini. Tak berapa lama, pantai air manis sudah sepi. Kapal Malik sudah berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang sia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah
Aku sendiri yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa. Sungguh aku telah berdosa. Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Kakanda, tolong aku. Istriku! Tak terhindarkan lagi, di teluk air manis, kapal Malin Kundang terhempas dan kandas. Malin Kundang pun tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah sedang. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh si Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutukan ibunya menjadi batu. Legenda Malin Kundang tentang kebenarannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahuinya. Yang jelas, hikmah di balik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita jika anaknya yang sudah berhasil jadi orang kaya ternyata tak mau mengakuinya sebagai ibu. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat